Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang biksu pura-pura masuk Islam lalu meludahi Hajar Aswad saat umrah. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Fajar masih malu-malu menyapa Cakrawala ketika seorang pria berdiri di depan cermin, menatap bayangan dirinya dengan mata tajam. Senyum tipis tersungging di bibirnya, bukan senyum ketulusan, melainkan penuh tipu daya. Namanya Tenzin, seorang biksu asal Myanmar yang kini mengenakan pakaian sederhana, jauh dari jubah kebiksuannya yang biasa ia kenakan. Di atas meja di hadapannya, berserakan buku-buku Islam yang telah ia pelajari selama berbulan-bulan. Sejarah, hukum, akidah, hingga tafsir. Semuanya ia pelajari bukan untuk memahami, tetapi untuk mencari celah. Ia bukan seorang pencari kebenaran, melainkan seorang yang haus akan kehancuran. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap layar laptop yang menyala di sudut meja. Di dalamnya tersimpan catatan panjang tentang ajaran Islam, setiap poin penting yang dapat ia manfaatkan untuk merusak keimanan umat muslim. Tenzin tersenyum kecil. Hanya masalah waktu, gumamnya lirih. Matahari mulai meninggi ketika ia melangkah keluar rumah. Udara pagi menyambutnya dengan sejuk, tetapi di dalam hatinya ada bara yang terus menyala. Ia tahu, jika ingin misinya berhasil, ia harus bermain peran dengan sempurna. Dengan langkah penuh perhitungan, ia berjalan menuju sebuah masjid di pusat kota. Pagi itu, suasana masih sepi. Beberapa jemaah duduk bersila, berzikir dalam keheningan setelah menunaikan sholat subuh. Yang lain berbincang ringan di teras masjid. Tenzin melangkah masuk. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan penuh kehati-hatian. Matanya mencari seseorang yang bisa ia dekati. Seorang pria tua dengan janggut putih duduk bersandar di salah satu pilar masjid. Wajahnya penuh ketenangan, sorot matanya lembut. Inilah orang yang harus kudekati, pikirnya. Ia menarik napas, menyusun ekspresi yang tepat, lalu berjalan mendekati pria tua itu. Dengan suara rendah, ia mengucap salam. Assalamualaikum. Pria tua itu menoleh, tersenyum ramah. Waalaikumsalam, anak muda. Ada yang bisa saya bantu? Tenzin menampilkan ekspresi penuh keraguan, seolah sedang mencari kepastian dalam hidupnya. Perkenalkan, saya Salman, katanya dengan suara pelan. Saya baru mengenal Islam. Saya belum tahu banyak, tapi saya ingin belajar lebih dalam. Bolehkah saya mengikuti kajian di masjid ini? Mata pria tua itu berbinar. Ia menepuk bahu Tenzin dengan penuh kehangatan. Masya Allah. Tentu saja. Siapapun yang mencari kebenaran akan selalu diterima dengan tangan terbuka di sini. Tenzin tersenyum. Ia menundukkan kepala, berpura-pura terharu. Dalam hati, ia mencibir. Betapa mudahnya mereka percaya. Hari itu menjadi awal dari penyusupannya ke dalam komunitas muslim. Ia menghadiri setiap kajian, mengikuti sholat berjamaah, bahkan bertanya dengan penuh antusiasme tentang ajaran Islam. Para jemaah mulai mengenalnya sebagai seorang mualaf yang sungguh-sungguh ingin belajar. Tetapi di malam hari, di dalam kamar gelapnya, ia tertawa kecil sambil membaca ulang catatan yang ia buat sepanjang hari. Tunggu saja, bisiknya. Akan tiba saatnya aku membuktikan bahwa ajaran ini lemah. Di luar, adzan maghrib berkumandang, menggetarkan udara dengan panggilan sakral. Namun bagi Tenzin, suara itu tak lebih dari gema kosong yang tak berarti. Ia memejamkan mata. Rencananya baru saja dimulai. Malam merayap perlahan, membawa angin sejuk yang berdesir melewati celah-celah jendela kamar Tenzin. Di atas mejanya, laptop masih menyala, menampilkan catatan panjang yang telah ia tulis selama beberapa pekan terakhir. Ia duduk di kursi, matanya terpaku pada layar, membaca ulang setiap detail yang telah ia pelajari.
Mereka percaya kepadanya. Terlalu mudah, pikirnya. Ia mengingat bagaimana para jemaah di masjid menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan bimbingan, menjawab pertanyaannya dengan penuh kesabaran. Setiap hari ia datang, duduk di saf terdepan, menundukkan kepala seolah seorang murid yang haus akan ilmu. Setiap malam, ia kembali ke kamarnya, mencatat segala sesuatu yang ia anggap bisa menjadi kelemahan ajaran Islam. Semakin dalam ia menyusup, semakin besar kepercayaan yang diberikan kepadanya. Seorang pemuda yang sering datang ke kajian mulai mendekatinya, menanyakan perjalanannya menuju Islam. "Salman, kau benar-benar beruntung bisa menemukan hidayah," ujar pemuda itu dengan mata berbinar. "Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini." Tenzin menunduk, menampilkan ekspresi penuh kerendahan hati. "Aku hanya berusaha mencari kebenaran," jawabnya dengan suara pelan. "Islam adalah agama yang menarik." Pemuda itu tersenyum. "Jangan ragu bertanya jika ada yang belum kau mengerti. Kami semua ada di sini untuk membantumu." Tenzin mengangguk. Dalam hati, ia menahan tawa. Mereka begitu percaya kepadanya. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Waktu berlalu, dan Tenzin semakin mahir memainkan perannya. Ia mulai belajar sholat dengan lebih serius, memperhalus setiap gerakannya agar terlihat alami. Awalnya kaku, tapi lama-kelamaan tubuhnya mulai terbiasa dengan ritme ibadah itu. Ia mengikuti imam dengan cermat, memastikan tak ada satupun yang mencurigai niat aslinya. Namun, semakin lama ia berpura-pura, semakin dalam ia menyusup, ada sesuatu yang mengganggunya. Bukan karena ia ragu dengan misinya, tapi karena ada hal yang mulai membuatnya tidak nyaman. Setiap kali ia mendengarkan kajian, setiap kali ia melihat ketulusan di wajah para jemaah, ada perasaan aneh yang menyusup ke dalam dirinya. Sebuah kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, ia duduk di kamarnya lebih lama dari biasanya. Tangannya gemetar sedikit saat mengetik catatan di laptopnya. Ia menggigit bibir, mencoba mengabaikan perasaan itu. Tidak, ini tidak boleh mengganggu misinya. Ia harus tetap fokus. Di luar, angin berembus lebih kencang. Azan subuh bergema, memecah kesunyian malam. Tenzin menatap langit-langit, menghela napas panjang. Sebentar lagi, pikirnya. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar Tenzin, menyinari wajahnya yang masih ditekuk dalam lamunan panjang. Ia belum tidur semalaman, pikirannya terus berputar, memikirkan langkah berikutnya. Semakin lama ia menyusup ke dalam komunitas Muslim, semakin dalam ia masuk ke dunia yang dulu ia benci. Namun, ia tak boleh goyah. Hari itu, setelah kajian pagi di masjid, seorang pria parubaya yang selama ini menjadi mentor spiritualnya mendekatinya dengan senyum hangat. "Salman," panggil pria itu, "bagaimana jika kau ikut umrah bersama kami?" Tenzin tertegun. "Umrah?" tanyanya, berpura-pura terkejut. Pria itu mengangguk. "Ya, ini akan menjadi perjalanan spiritual yang luar biasa untukmu. Kau telah banyak belajar, dan mungkin ini saatnya untuk merasakan sendiri pengalaman beribadah di tanah suci." Sejenak, Tenzin merasa tubuhnya menegang. Ia tak menyangka rencananya akan berkembang sejauh ini. Kesempatan ini datang jauh lebih cepat dari yang ia duga. Beberapa jemaah yang mendengar percakapan mereka mulai bersorak gembira. Mereka berbicara tentang bagaimana perjalanan ini akan menjadi pengalaman yang mengubah hidupnya, tentang betapa beruntungnya ia mendapatkan kesempatan ini. Beberapa orang bahkan bersedia mengumpulkan dana agar ia bisa berangkat. Tenzin berpura-pura menundukkan kepala, mengusap matanya seolah terharu. "Subhanallah, saya tak pernah menyangka mendapatkan kesempatan seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Para jemaah tersenyum, beberapa menepuk bahunya dengan bangga. Ia telah memenangkan kepercayaan mereka sepenuhnya. Malam itu, di dalam kamarnya, ia menatap dirinya sendiri di cermin. Pakaiannya yang sederhana, wajahnya yang kini dihiasi dengan ekspresi ketulusan palsu, dan di belakangnya,
koper kecil yang telah ia siapkan untuk perjalanan umrah. Sebentar lagi, di Tanah Suci, ia akan membuktikan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menghentikannya. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, rombongan jemaah tampak sibuk menyelesaikan prosedur keberangkatan. Seorang ustaz yang ikut dalam perjalanan ini memberikan pengingat kepada mereka semua. Ini bukan sekadar perjalanan biasa, katanya. Ini adalah panggilan dari Allah. Maka niatkanlah ibadah ini dengan tulus. Tenzin menundukkan kepala, berpura-pura merenung. Dalam hatinya, ia menertawakan kalimat itu. Di dalam pesawat, seorang pemuda yang duduk di sampingnya berbicara dengan penuh semangat. Pak Salman, saya tak menyangka kita bisa berangkat bersama. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Tenzin tersenyum kecil. Saya merasa tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jawabnya pura-pura terharu. Sepanjang perjalanan menuju Mekah, ia tetap diam, hanya mengamati jemaah di sekelilingnya. Mereka terlihat begitu bahagia, berbicara tentang kebesaran Allah, tentang rahmat-Nya, tentang betapa luar biasanya kesempatan ini. Ia mendengarkan, sesekali mengangguk, pura-pura larut dalam pembicaraan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa asing. Ia bukan bagian dari ini. Ia ada di sini untuk sesuatu yang jauh berbeda. Ketika pesawat akhirnya mendarat, dan langkah pertamanya menginjak tanah Arab, ada sesuatu yang terasa berbeda di dalam dirinya. Ia tak tahu apa itu, tetapi ia tak peduli. Yang terpenting, misinya hampir mencapai puncaknya. Disinilah ia akan membuktikan segalanya. Udara panas Mekah menyambut kedatangan rombongan jemaah yang baru saja turun dari bus. Di depan mereka, Masjidil Haram berdiri megah, memancarkan aura yang begitu luar biasa. Ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia berjalan menuju satu titik, Ka'bah, pusat kiblat umat Islam. Tenzin berdiri di antara mereka, mengenakan pakaian ihram yang diberikan oleh salah seorang jemaah di masjidnya. Ia menatap lautan manusia yang bergerak dengan penuh kehusyukan, bibir mereka bergetar melantunkan zikir, mata mereka berbinar penuh harapan. Di dalam hatinya, Tenzin justru menahan ejekan. Mereka begitu mudah terhanyut oleh emosi, begitu mudah percaya pada sesuatu yang ia anggap hanya sebagai ilusi. Seorang pria tua yang sejak awal membimbingnya menepuk bahunya dengan lembut. Salman, bersyukurlah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berdiri di sini, ucapnya. Tenzin mengangguk, tersenyum tipis. Iya, ini luar biasa, katanya, meski dalam hati ia menertawakan setiap kata yang diucapkan pria itu. Rombongan mereka mulai bergerak memasuki area Masjidil Haram. Langkah demi langkah, semakin dekat ke pusat suci umat Islam. Cahaya lampu-lampu masjid menerangi wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya. Mereka yang berdesakan mencoba mendekati Ka'bah dengan penuh keikhlasan dan doa. Tetapi tidak dengan Tenzin. Di dalam dadanya, ada detak yang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena kekaguman, bukan pula karena rasa haru, tetapi karena kegembiraan yang membuncah. Sebentar lagi, ia akan sampai di titik yang ia nantikan. Saat mereka menyelesaikan tawaf pertama, ia menoleh ke sudut yang telah ia tandai dalam pikirannya. Batu hitam legam yang dijaga dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia, Hajar Aswad. Ia telah melihat banyak jemaah berdesakan untuk sekadar menyentuh atau mencium batu itu. Air mata mereka menetes, mulut mereka penuh dengan doa. Tenzin mengepalkan tangannya di balik lipatan ihramnya. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat. Malam itu, setelah menyelesaikan putaran tawaf, mereka kembali ke hotel dengan tubuh yang lelah tetapi hati yang penuh kebahagiaan. Para jemaah mengobrol ringan di kamar masing-masing, membicarakan betapa luar biasanya pengalaman mereka. Tenzin duduk di tepi ranjangnya, mengeluarkan secari kertas dari lipatan pakaiannya. Tulisan di atasnya masih jelas. Kata-kata penghinaan yang telah ia siapkan sejak sebelum berangkat. Ia menatapnya lama, lalu melipatnya kembali dengan hati-hati. Besok, gumamnya. Besok aku akan menyelesaikan ini. Di luar, suara adzan dari Masjidil Haram berkumandang,
memanggil jemaah untuk sholat malam. Tenzin menatap langit gelap di luar jendela. Matanya menyipit penuh perhitungan. Sebentar lagi. Pagi itu, udara di Mekah terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan menuju Masjidil Haram dipenuhi oleh ribuan jemaah yang berjalan perlahan, mengenakan pakaian ihram yang bersih. Wajah mereka tampak tenang, penuh harapan, seolah semua dosa akan terhapus dalam ibadah ini. Di antara mereka, Tenzin melangkah dengan perlahan. Ia menatap sekeliling, menghafal setiap sudut masjid, memastikan tidak ada yang mencurigai gerak-geriknya. Dalam lipatan kain ihramnya, secari kertas penghinaan itu masih tersimpan dengan rapi. Ia hanya perlu menemukan waktu yang tepat. Sementara rombongan bergerak mendekati Ka'bah, seorang pria muda di sampingnya berbicara dengan penuh antusias. "Pak Salman, ini pertama kalinya saya bisa sedekat ini dengan Hajar Aswad. Insya Allah, kita bisa mencium batu suci itu hari ini," katanya dengan wajah berseri-seri. Tenzin menahan senyum. "Iya. Semoga kita mendapat kesempatan itu," jawabnya, menyembunyikan maksudnya yang sebenarnya. Semakin dekat mereka ke Ka'bah, semakin kuat arus manusia yang mendorong mereka ke depan. Tenzin merasakan desakan dari berbagai arah, tetapi ia tetap fokus. Tangannya menggenggam erat secari kertas itu, memastikan tidak jatuh sebelum waktunya. Di depannya, Hajar Aswad semakin jelas terlihat. Batu hitam itu tampak mengkilap, bersinar terkena cahaya dari lampu-lampu besar Masjidil Haram. Jemaah di sekelilingnya berusaha meraih batu tersebut dengan tangan gemetar, sebagian bahkan menangis tersedu-sedu. Tenzin menyeringai tipis. Begitu mudahnya mereka percaya pada sesuatu yang tidak bisa mereka buktikan, pikirnya. Lalu ia melihatnya. Sebuah celah kecil di sisi Hajar Aswad, di mana seorang pria baru saja mencium batu itu dan bergerak mundur, memberikan sedikit ruang. Ini kesempatannya. Tenzin melangkah maju dengan cepat. Tangannya yang bebas terangkat pura-pura ingin menyentuh batu suci itu. Tetapi di tangan satunya, kertas penghinaan itu sudah siap untuk ia selipkan di sela-sela kiswah yang membungkus Ka'bah. Namun, tepat saat itu terjadi sesuatu. Tubuhnya tiba-tiba terasa panas. Bukan panas biasa seperti udara di Mekah, tetapi seperti bara api yang menyala langsung menempel ke kulitnya. Wajahnya mendadak terasa terbakar. Matanya melebar. Mulutnya yang semula hendak meludahi Hajar Aswad justru terbuka dalam jeritan tertahan. Jantungnya berdegup liar. Tangannya gemetar. Ia ingin mundur, ingin menarik diri dari tempat itu, tetapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Tenzin menggigit bibir, mencoba mengabaikan rasa sakit yang kini menjalar ke seluruh tubuhnya. Tetapi semakin ia mencoba bertahan, semakin panas yang ia rasakan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Kakinya melemas. Pandangannya kabur. Lalu segalanya berubah menjadi gelap. Jemaah di sekitarnya yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Sebagian mundur dengan wajah ketakutan. Sebagian lain menatapnya dengan bingung. Seorang wanita parubaya yang berdiri tak jauh dari situ beristighfar dengan suara bergetar. "Astagfirullah. Ada yang aneh dengan pria itu." Tenzin jatuh tersungkur ke lantai marmer putih Masjidil Haram. Kertas yang tadi ia genggam terlepas, jatuh di hadapan para jemaah yang berdiri di sekitarnya. Salah satu dari mereka mengambilnya. Matanya membelalak ketika membaca isi tulisan di dalamnya. Sekejap, keheningan berubah menjadi gemuruh. Para jemaah mulai berbisik lebih keras. Ada yang gemetar ketakutan, ada yang menangis, dan ada yang langsung melantunkan istighfar. Tenzin, yang kini terkapar di lantai, ingin berbicara, ingin menjelaskan, ingin membela diri. Tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan kesakitan. Dan panas itu, semakin lama semakin bertambah. Tubuhnya semakin lemah, tetapi rasa terbakar yang ia rasakan tidak berkurang sedikitpun. Beberapa orang dari petugas keamanan mulai bergerak mendekatinya. Tetapi sebelum mereka bisa mengangkatnya keluar dari area Hajar Aswad, Tenzin kembali menjerit keras. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dan dalam hitungan detik,
kulitnya mulai menghitam. Teriakan Tenzin menggema di sekitar Hajar Aswad, menarik perhatian lebih banyak jemaah yang tengah melakukan tawaf. Beberapa orang mundur ketakutan, sementara yang lain menatap dengan wajah bingung dan ngeri. Tubuhnya yang semula sehat kini bergetar hebat, keringat membanjiri wajahnya, tetapi yang paling mengerikan adalah perubahan warna kulitnya yang semakin gelap, seolah terbakar dari dalam. Seorang petugas keamanan dengan sigap mendekat, berusaha mengangkat tubuhnya dari lantai marmer putih Masjidil Haram. Namun begitu tangannya menyentuh kulit Tenzin, ia tersentak mundur dengan ekspresi kaget. "Astagfirullah, kulitnya panas seperti bara api," seru petugas itu, matanya penuh keterkejutan. Tenzin ingin berteriak, ingin memohon pertolongan, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Panas itu semakin kuat, menjalar dari kakinya ke dadanya, dari dadanya ke leher, dari leher ke kepalanya. Para jemaah di sekelilingnya terus melantunkan istighfar, sementara beberapa petugas lainnya datang membawa tandu. Dengan susah payah, mereka mengangkat tubuh Tenzin yang lemas dan membawanya menjauh dari area Hajar Aswad. Di sepanjang perjalanan menuju ruang medis Masjidil Haram, tubuhnya terus menggeliat, tangannya mencakar udara seolah melawan sesuatu yang tak terlihat. Matanya membelalak, bibirnya bergetar tanpa suara. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang lebih mengerikan sedang terjadi. Di dalam pandangannya yang kabur, ia mulai melihat sosok-sosok hitam berdiri di sudut-sudut lorong yang mereka lewati. Bayangan-bayangan pekat tanpa wajah itu bergerak perlahan, semakin mendekat ke arahnya. Tenzin menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi akibat rasa sakit yang luar biasa. Tetapi semakin ia berusaha menolak kenyataan itu, semakin jelas sosok-sosok itu terlihat. Mereka tidak berbicara. Mereka tidak bersuara. Mereka hanya melayang di udara, mengitari tubuhnya yang kini semakin melemah. Ketika akhirnya ia sampai di ruang medis, dokter dan perawat segera menghampirinya. Salah satu dari mereka mencoba mengukur suhu tubuhnya, tetapi begitu termometer diletakkan di keningnya, layar alat itu berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Dokter itu mengerutkan keningnya, lalu mencoba alat lain, tetapi hasilnya sama. Tidak masuk akal, suhu tubuhnya meningkat drastis dalam hitungan menit. Gumamnya, tak percaya. Perawat lain dengan hati-hati menyeka keringat di wajah Tenzin, tetapi begitu kain itu menyentuh kulitnya, bagian kulit tersebut langsung mengelupas, meninggalkan bekas menghitam seperti arang. Tenzin kembali berteriak. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Ia berusaha mengangkat tangannya untuk menyentuh wajahnya sendiri, tetapi yang ia lihat justru membuatnya menjerit lebih keras. Jari-jarinya mulai menghitam. Kulitnya mulai terkelupas. Dan dari sela-sela luka yang menganga, tulangnya mulai terlihat. Seorang perawat buru-buru keluar ruangan untuk memanggil petugas keamanan yang lebih tinggi. Sementara itu, Tenzin terus menggeliat. Matanya semakin kosong, bibirnya bergerak seolah ingin berbicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Para dokter dan perawat yang ada di ruangan itu hanya bisa saling berpandangan dengan wajah pucat. Tak ada yang tahu bagaimana harus menangani kondisi ini. Di luar ruang medis, kabar tentang kejadian aneh ini mulai menyebar di antara para jemaah yang masih berada di Masjidil Haram. Beberapa orang mulai bertanya-tanya. Beberapa hanya bisa menggelengkan kepala tak percaya. Dan beberapa lainnya beristighfar, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Di dalam ruangan, Tenzin merasa tubuhnya semakin melemah. Tetapi rasa sakit itu tidak menghilang. Justru semakin menjadi. Dan di sudut ruangan, sosok-sosok hitam itu masih berdiri, kini lebih dekat dari sebelumnya. Malam menyelimuti Mekah, tetapi di ruang medis Masjidil Haram, suasana justru semakin mencekam. Cahaya lampu-lampu putih menerangi wajah-wajah tegang para dokter dan perawat yang masih berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Di atas ranjang, tubuh Tenzin terus bergetar hebat. Bibirnya pecah-pecah, matanya kosong menatap langit-langit. Tetapi setiap kali ia menggerakkan tubuhnya, ia akan kembali menjerit kesakitan, seolah ada sesuatu yang membakar dagingnya dari dalam. Salah seorang dokter mencoba mendekati ranjangnya, tetapi begitu ia menyentuh pergelangan tangan Tenzin untuk memeriksa denyut nadinya,
Jari-jarinya refleks terlepas. Panasnya, ini tidak normal, seru dokter itu, mengusap tangannya yang terasa seperti baru saja menyentuh bara api. Perawat lain mencoba menyuntikkan cairan infus, tetapi begitu jarum menyentuh kulitnya, cairan itu langsung mendidih di dalam tabung suntikan. Tenzin menggigil, tetapi panas yang ia rasakan terus membakar tubuhnya. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, untuk meminta pertolongan, tetapi yang keluar hanyalah suara parau yang terputus-putus. Tolong, lepaskan aku. Dokter-dokter yang berada di sekelilingnya saling berpandangan. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Di sudut ruangan, dua orang petugas keamanan berdiri sambil berbisik satu sama lain. Salah satu dari mereka menggenggam selembar kertas lusuh yang tadi ditemukan di dekat tubuh Tenzin, tepat sebelum ia tumbang di depan Hajar Aswad. Dengan hati-hati, ia membuka lipatan kertas itu dan mulai membacanya dalam diam. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat. Ia menoleh ke rekannya dengan tatapan ngeri. "Astagfirullah, kau harus melihat ini," bisiknya. Rekannya menerima kertas itu, membacanya cepat, lalu menarik napas dalam. Tulisan di atasnya berisi kalimat-kalimat penghinaan terhadap Islam, kata-kata penuh kebencian yang jelas bukan berasal dari seorang mualaf sejati. Mereka menatap tubuh Tenzin yang masih bergetar di ranjang medis. "Orang ini, dia datang ke sini bukan untuk beribadah," ujar salah satu petugas dengan suara bergetar. "Dia berniat menodai tempat suci ini." Salah satu dokter yang berdiri di dekat mereka mendengar percakapan itu dan menoleh dengan mata membulat. "Jadi ini alasannya?" tanyanya. Hampir tak percaya. "Ini sebabnya dia mengalami semua ini." Para petugas keamanan tidak menjawab. Mereka hanya menatap tubuh Tenzin yang kini semakin menggeliat. Jeritannya semakin menjadi-jadi. Di dalam kepalanya, Tenzin merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa sakit yang melumpuhkan tubuhnya. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat. Mereka tidak hanya berdiri di sudut ruangan lagi. Kini mereka melayang di atasnya. Tanpa suara, tanpa wajah, tetapi keberadaan mereka begitu nyata. Mereka mengulurkan tangan hitam mereka ke arahnya, menggapai tubuhnya yang tak berdaya. Tenzin ingin berteriak, ingin melawan, ingin bangkit dari ranjang itu dan berlari sejauh mungkin. Tetapi tubuhnya tak lagi bisa ia kendalikan. Hanya ketakutan yang tersisa dalam dirinya. Ketakutan yang semakin kuat, semakin gelap, semakin dalam. Lalu, dalam sekejap, ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya. Ia tidak bisa menggerakkan satupun anggota tubuhnya. Ia tidak bisa berbicara. Ia hanya bisa menatap ke atas, ke arah sosok-sosok hitam yang kini semakin dekat, mengelilinginya, menatapnya dengan cara yang tak bisa ia pahami. Di sudut ruangan, seorang perawat yang sejak tadi mengamati kejadian itu tiba-tiba bergumam pelan. "Allahu Akbar." Ruangan medis Masjidil Haram semakin sunyi, hanya diisi oleh suara napas tersengal-sengal dari tubuh yang terbujur lemah di atas ranjang. Tenzin tak lagi meronta, tak lagi berteriak. Tubuhnya mulai melemah, tetapi panas yang membakar dari dalamnya justru semakin menyiksa. Matanya bergerak liar, berusaha mencari pertolongan, tetapi semua yang ia lihat hanyalah wajah-wajah tegang di sekelilingnya. Para dokter dan perawat berdiri mematung, tak lagi berusaha memberikan perawatan, karena setiap upaya yang mereka lakukan selalu berujung pada sesuatu yang mustahil dijelaskan dengan logika medis. Di sudut ruangan, dua petugas keamanan masih menggenggam erat kertas penghinaan yang ditemukan di tangannya. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini. Salah satu dokter memberanikan diri mendekat. Dengan hati-hati, ia mencoba menanyakan sesuatu. "Tuan, apa yang sebenarnya terjadi pada Anda?" Tenzin ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, ingin memohon pertolongan. Tetapi bibirnya terasa kaku. Suara yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan lirih. Mereka datang." Dokter itu mengernyit. "Siapa yang datang?" Tenzin membuka mulutnya lagi, tetapi kata-kata itu tak pernah sampai keluar. Seketika, matanya membelalak.
Bayangan-bayangan hitam yang tadi hanya mengelilinginya kini turun perlahan, menyentuh tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti ada jari-jari dingin yang merayapi kulitnya, menembus dagingnya, menelusuri tulangnya. Tenzin ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Di sekelilingnya, dokter-dokter hanya melihat tubuhnya semakin mengejang. Kulit yang tadinya menghitam semakin parah, seperti arang yang terbakar dan mulai rapuh. Salah seorang perawat membisikkan sesuatu dengan suara bergetar. Allahu Akbar, dia sedang dihukum. Saat itu juga, Tenzin merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Ia tak bisa bernapas. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya keluar dari tubuhnya sendiri. Jantungnya berdetak semakin lambat. Sosok-sosok hitam itu semakin dekat. Salah satu di antara mereka mengulurkan tangannya, menutupi pandangannya dengan bayangan yang pekat. Dan dalam sekejap, segalanya menjadi gelap. Suara terakhir yang terdengar di ruangan itu hanyalah desahan napas panjang, sebelum semuanya berhenti sepenuhnya. Tubuh Tenzin yang tadinya mengejang kini terkulai. Tak lagi bergerak, tak lagi bernafas. Mata kosongnya menatap langit-langit. Dan di sudut ruangan, bayangan-bayangan hitam itu menghilang, lenyap begitu saja. Sun! Salah satu dokter mengangkat tangan dan meraba lehernya, mencari denyut nadi. Beberapa detik kemudian, ia menarik napas dalam dan menggelengkan kepala. Dia sudah tiada. Tak ada yang berbicara. Semua orang di ruangan itu hanya menatap tubuh yang kini terbaring kaku di ranjang medis. Perawat yang tadi berbisik istighfar menatap jenazah itu dengan ngeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya pelan. Di luar ruangan, kabar tentang kejadian aneh ini mulai menyebar. Para jemaah yang masih berada di Masjidil Haram saling berbisik. Beberapa orang mulai bertanya-tanya. Sementara yang lain hanya bisa menggeleng tak percaya. Di langit Mekah, malam semakin larut. Tetapi di ruangan kecil itu, ketakutan masih menggantung di udara. Dan di atas ranjang, tubuh yang kini tak bernyawa itu menjadi saksi bisu atas niat jahat yang akhirnya berbalik menghancurkan dirinya sendiri. Subuh belum tiba. Tetapi di dalam Masjidil Haram, suasana mulai berubah. Para jemaah yang mendengar kabar tentang kejadian di ruang medis mulai berkumpul dalam bisik-bisik penuh keheranan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi satu hal yang jelas, seorang pria yang mengaku mualaf telah mengalami kejadian mengerikan setelah mencoba sesuatu di dekat Hajar Aswad. Di dalam ruang medis, para dokter dan perawat masih berdiri di sekitar ranjang tempat tubuh Tenzin terbujur kaku. Suasana ruangan masih diliputi keheningan mencekam, seolah sisa-sisa ketakutan masih menggantung di udara. Salah seorang dokter akhirnya bersuara. Kita harus melaporkan ini ke pihak keamanan Masjidil Haram. Petugas yang masih menggenggam kertas penghinaan itu mengangguk perlahan. Dengan langkah berat, ia dan rekannya berjalan keluar menuju pusat keamanan, meninggalkan perawat-perawat yang masih berbisik penuh tanda tanya. Saat mereka memasuki ruangan keamanan utama, seorang petugas tinggi yang bertugas malam itu menatap mereka dengan dahi berkerut. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada tegas. Tanpa berkata apa-apa, salah satu petugas menyerahkan kertas yang tadi ditemukan di tangan Tenzin. Pemimpin keamanan itu membaca isinya dengan perlahan. Wajahnya yang awalnya tenang perlahan berubah. Matanya menyipit tajam, bibirnya mengatup rapat. Setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia mengangkat kepalanya dan menatap petugas yang berdiri di depannya. Orang ini datang ke sini bukan untuk beribadah, katanya dengan nada dalam. Dia berniat menodai tempat suci ini. Salah satu petugas yang membawa laporan itu mengangguk. Benar, dan dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tubuhnya terbakar tanpa api. Suhu tubuhnya meningkat hingga alat medis tidak bisa membaca. Dan, sebelum meninggal, dia mengatakan sesuatu yang aneh. Pemimpin keamanan itu menarik napas panjang. Apa yang dia katakan? Salah satu petugas menelan ludah sebelum menjawab. Dia berkata, mereka datang. Ruangan itu hening sejenak.
Semua orang yang ada di sana merasakan hawa dingin merayapi tengkuk mereka. Pemimpin keamanan itu akhirnya meletakkan kertas itu di atas meja. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Kejadian ini harus dicatat. Tetapi jangan sampai menyebabkan kepanikan di kalangan jemaah. Kita harus tetap menjaga ketenangan di tanah suci. Para petugas yang hadir mengangguk setuju. Tidak ada yang ingin kejadian ini tersebar luas dan menciptakan ketakutan di antara para jemaah yang datang untuk beribadah dengan niat suci. Sementara itu, di luar, kabar tentang pria yang jatuh tersungkur di depan Hajar Aswad mulai menyebar dengan cepat. Beberapa jemaah yang menyaksikan langsung kejadian itu mulai menceritakan apa yang mereka lihat. Aku melihatnya sendiri. Dia tiba-tiba bergetar hebat, lalu tubuhnya menghitam seperti terbakar. Ujar seorang pria dengan suara gemetar. Aku juga ada di sana. Aku mendengar dia berusaha mengatakan sesuatu sebelum tubuhnya kejang. Ini bukan kejadian biasa, sahut yang lain. Di sudut lain masjid, seorang pria tua yang mengenal Tenzin sejak awal hanya bisa menatap kosong ke lantai. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajahnya. Astagfirullah, aku telah membimbingnya. Aku percaya padanya. Suaranya lirih, penuh penyesalan. Tak ada yang menyangka bahwa pria yang mereka sambut sebagai seorang saudara seiman ternyata menyimpan niat busuk. Malam itu berlalu dengan penuh tanda tanya. Tetapi satu hal yang pasti, di antara lautan jemaah yang masih bertawaf, masih berzikir, dan masih menunaikan ibadah dengan tulus, ada satu pelajaran besar yang ditinggalkan oleh kejadian ini. Bahwa tanah suci tidak akan membiarkan dirinya dinodai. Dan siapapun yang datang dengan niat jahat, tidak akan pernah lolos tanpa balasan. Fajar mulai menyingsing di Mekah. Cahaya keemasan perlahan muncul di ufuk timur, membasuh lautan manusia yang bergerak dalam kehusyukan di Masjidil Haram. Suara adzan subuh berkumandang, memanggil mereka yang datang dengan niat suci untuk bersujud kepada Allah. Namun, di sudut lain masjid, suasana masih diliputi ketegangan. Di ruang medis, tubuh Tenzin yang kini tak lagi bernyawa terbujur kaku di atas ranjang. Kulitnya yang dulu sehat kini menghitam seperti arang, retak dan rapuh seakan terbakar dari dalam. Wajahnya yang dulu penuh tipu daya kini hanya menyisakan ketakutan yang membeku selamanya. Para petugas keamanan masih berdiri di sekitar ruangan, menatap jasad pria yang baru saja mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Salah satu dari mereka akhirnya bersuara. Jenazahnya harus segera diurus sesuai prosedur, katanya, mencoba untuk tetap profesional meskipun hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Dokter yang bertanggung jawab mengangguk, tetapi ekspresinya masih dipenuhi keraguan. Aku belum pernah melihat kondisi seperti ini seumur hidupku, gumamnya pelan. Ini, di luar pemahaman medis. Petugas keamanan yang membawa kertas penghinaan yang ditemukan di tangan Tenzin menatap benda itu dengan mata yang penuh ketegangan. Ia masih bisa merasakan hawa dingin yang merayapi kulitnya saat pertama kali membacanya. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Tanyanya, mengangkat kertas itu. Pemimpin keamanan Masjidil Haram menatapnya tajam, lalu mengambil kertas itu dengan hati-hati. Ini akan menjadi bukti bahwa dia datang dengan niat yang salah, katanya dengan suara dalam. Tetapi kita tidak perlu menyebarkan lebih jauh. Cukup biarkan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Salah seorang perawat yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya pelan, tetapi penuh keyakinan. Allah telah menunjukkan kekuasaannya, ucapnya. Tak ada yang bisa menodai tempat suci ini tanpa mendapat balasan. Para petugas keamanan saling berpandangan. Mereka tahu bahwa kejadian ini akan selalu dikenang, meskipun tak semua orang akan mengetahui detailnya. Di luar ruang medis, para jemaah yang telah mendengar kabar ini terus berbicara dalam bisik-bisik. Sebagian masih tidak percaya, sebagian merasa takut, tetapi sebagian besar dari mereka hanya bisa beristighfar, mengingat bahwa di tanah suci, setiap niat akan mendapat balasan seadil-adilnya. Seorang pria tua yang pernah membimbing Tenzin sejak awal hanya bisa duduk termenung di serambi masjid. Tangannya menggenggam tasbih, matanya menerawang jauh. Dia punya kesempatan untuk berubah. Bisiknya sendiri.
tetapi dia memilih jalan yang salah. Langit Mekah semakin terang. Matahari pagi bersinar hangat, menyapu setiap sudut Masjidil Haram. Ribuan jemaah kembali melanjutkan ibadah mereka, melupakan kejadian malam itu, tetapi tanpa sadar telah membawa sebuah pelajaran berharga di dalam hati mereka. Sementara itu, tubuh Tenzin yang kini tak bernyawa dibawa keluar dari ruang medis. Tanpa upacara, tanpa doa, tanpa siapapun yang bersedih atas kepergiannya. Ia datang ke Tanah Suci dengan niat buruk. Dan kini, ia pergi tanpa ada yang mengenangnya. Di langit yang semakin terang, suara adzan masih berkumandang. Di bawahnya, di antara ribuan manusia yang beribadah dengan hati yang tulus, satu jiwa telah menerima balasannya. Dan Tanah Suci tetap tak ternodai.